Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Romi Rawan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Romi Rawan dengan NIM 2021130030. Saya berasal dari Sumatera Barat dan kuliah dengan jurusan Teknik Informatika di Politeknik Kampar. Pada pembahasan kali ini kita akan masuk pada tahap pembelajaran menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Dan pada kali ini kita akan belajar mengenai cara membuat jaringan DHCP server dan cara menghubungkan dua server menggunakan router. Yang pertama yaitu kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer. Ini merupakan tampilan dari aplikasi Cisco Packet Tracer. Pada rangkaian kali ini kita menggunakan alat dan bahan, yaitu yang pertama server, yang kedua switchnya yang dipakai adalah 2960, dan ketiga PC. Kita penggunaan PC ada 42. Dan untuk penyambungannya kita menggunakan kabel, yaitu copper strap. Kita hubungkan satu persatu. Setelah semuanya terhubung, kemudian masuk pada penggunaan IP pada masing-masing alat yang digunakan. Yang pertama yaitu server. Klik server dan kita masuk pada service. Kemudian klik DHCP, kita masukkan start IP address-nya, yaitu 192.168.1.2, dan subnet nya yaitu 255.255.255.252. Kemudian save. Setelah di save, kemudian ini close, masuk pada klien, yaitu masing-masing PC. Klik PC, kemudian akan tampilan seperti di layar. Kemudian pilih desktop, masukkan IP address, kemudian klik di HCP, maka akan muncul secara otomatis dengan IP 192.168.1.2, dan pada setiap klien itu menggunakan DHCP yang merupakan otomatis, dan IP-nya akan keluar secara otomatis.
Dan ini merupakan DHCP yang valid, yang berarti kliennya tidak jalan atau tidak terhubung dengan server. Sama dengan yang tadi, klien ini tidak terhubung dengan server. Sama seperti yang tadi, klien ini merupakan klien yang tidak terhubung dengan server. Baik, untuk pengujiannya kita bisa melakukan dengan dicek pada command prompt, yaitu dengan cara klik pada server, kemudian pilih desktop, kemudian pilih command prompt. Di sini kita ping dengan menulis IP pada server, yaitu 192.168.1.2. Kemudian enter. Pada programnya berjalan sesuai dengan plan 1, yaitu terhubung. Dan untuk pencegahan selanjutnya yaitu apakah plan 1 terhubung dengan server. Itu dengan cara ping 192.168.1.1. Kemudian enter. Pada program plan 1 terhubung dengan server dan server terhubung pada plan 1. Dan untuk plan lainnya itu tidak terhubung. Salah satu contoh, kita akan buat ping dengan IP 169.254.868. Itu merupakan IP dari client 2. Kita enter, dan di sini tertulis bahwa client 2 tidak terhubung dengan server. Begitu sebaliknya. Setelah membuat rangkaian jaringan dengan DHCP dan akan dilanjutkan dengan membuat atau menyambung dua rangkaian menggunakan router. Di sini saya akan membuat rangkaiannya terlebih dahulu. Alat yang digunakan yaitu server, switch yang dipakai di sini yaitu switch 2960. Dan kliennya berupa PC.
Di sini memakai sebanyak 4 buah PC. Untuk penyambungannya menggunakan kabelan, yaitu kabel strike. Sambungkan antara server dengan switch. Sambungkan lagi dari switch ke client 1. Selanjutnya dari switch ke client 2. Dilanjutkan dengan switch ke client 3. Dan yang terakhir yaitu switch ke client 4. Untuk mempercepat kita untuk dalam membuat rangkaiannya, kita dapat mengopi rangkaian yang sudah kita buat. Baik Ctrl C dan Ctrl V. Dipastikan dan dipindahkan. Kita servernya geser agar rangkaian terlihat cantik. Kemudian tambahkan router. Di sini router yang dipakai yaitu 1841 dan disambungkan menggunakan kabel strike. Dan rangkaian satu lagi disambungkan dengan kabel strike. Dalam penjambungan dua rangkaian ini membutuhkan satu buah laptop agar rangkaian yang disambungkan dengan router dapat tersambung. Di sini saya menggunakan laptop sebagai alat penyambungnya. Dan untuk penyambungan dari router ke laptop itu menggunakan kabel konsol. Disambungkan dari konsol, dari laptop, dan pilih RS232. Setelah rangkaiannya terbuat, kita klik pada laptop, kemudian pilih desktop. Setelah itu, pilih terminal. Dalam tampilan ini kita okekan saja. Setelah tampilan seperti ini, mungkin kita dapat memperbesar layarnya agar terlihat lebih jelas. Di sini dapat kita lihat pada sebelumnya. Di sini dapat kita lihat bahwa terdapat tanda merah. Dan itu kita akan hijaukan seperti yang lainnya. Di sini kita ketik N, kemudian enter. Enterkan lagi. Ketik enable, kemudian enterkan. Kemudian Ctrl T, kemudian enterkan. Di sini kita mengubah nama dari router yang kita buat ya. Ini name. Buat nama kita sendiri atau nama yang Anda inginkan. Di sini saya akan membuat nama saya sendiri yaitu Romi Irawan. Enter.
Setelah itu kita kembali kepada routernya, interface, FA 0/0, kemudian enterkan, kemudian no shoot agar tanda merah pada layar tersebut menjadi berubah hijau. Di sini kita dapat lihat bahwa rangkaian 0.0 berubah, yang awalnya merah menjadi hijau. Dan masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.0.0.6 space 255.255.255.248, kemudian enter kan. Setelah memasukkan IP address, kemudian kita exit. Dilanjutkan pada interface 0.1 atau rangkaian di sebelah kanan. Kita enterkan. Kemudian no shoot, enterkan. Kemudian enter lagi, masukkan IP address-nya, yaitu 172.17.10.20 plus 192.255.192.0. Kemudian kita enter kan. Setelah itu kita exit. Setelah memasukkan IP address ke masing-masing router, kita masuk pada server. Di sini kita pilih desktop, pilih IP configuration, dan dalam pemasukan IP address-nya kita menggunakan jalur static, yaitu 192.168.0.1. Dan di sini kita rubah menjadi 248. Kemudian masuk pada service, masuk pada DHCP, on kan. Di sini kita buat 192.168.0.2. Di sini dibuat angka 2, di tab, kemudian di save. Kemudian closing. Kita masuk pada klien pertama, pilih desktop, pilih IP configuration, kemudian pilih DHCP. Maka akan keluar IP address secara otomatis, dan hasil DHCP sukses. Masuk pada klien kedua,
pilih desktop, IP configuration, masuk DHCP, sukses, terhubung, masuk desktop lagi, IP configuration, pilih DHCP, dan di sini kita masuk pada server kedua, kemudian pilih desktop, pilih IP configuration. Di sini kita masukkan 172.17.10.1. Kemudian masuk pada service, kita pilih DHCP, kemudian on kan, masukkan default gateway 172.17.10.20. Dan di sini start IP address 172.17.10.2 dan subnet max 255.255.192.0. Kemudian save. Kemudian closing. Dan sini masuk pada klien, pilih desktop, pilih IP configuration, pilih static, kemudian DHCP. Dan klien pertama terhubung dengan server. Kemudian close. Pilih IP configuration, pilih DHCP. Dan terhubung pada server. Kemudian klien yang ketiga, pilih IP configuration, pilih DHCP, dan terhubung pada server. Dan yang terakhir, pilih IP configuration, pilih DHCP, dan terhubung. Kemudian closing. Untuk mengetahui benar atau tidaknya, kita dapat memastikan dengan mengujinya pada command prompt. Pilih salah satu klien, kemudian pilih command prompt. Di sini kita ketik ping 192.168.0.2. Kemudian enter. Di sini kita lihat bahwa IP address pada server kedua terhubung dengan IP address pada server pertama. Dan untuk selanjutnya, kita bisa mengecek apakah klien pada server pertama terhubung dengan klien server kedua. Kita bisa mengecek pada command prompt. Kemudian ketikkan ping, masukkan IP 172.0.2. Kemudian kita enterkan. Pada saat ping pertama itu terjadi kesalahan karena di sini kita salah mengetik IP address-nya, dan di sini sudah benar dan kita enter. Dan sini dapat kita lihat bahwa IP address pada server pertama itu terhubung dengan IP address pada server kedua. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Banyak salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.